Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengawali hari ini dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema lupakan dan arahkan pada Tuhan. Nats pembacaannya diambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membacakan ayat 13b sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Aku melupakan di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat tersebut sering digunakan untuk memotivasi diri orang lain yang mengalami hal yang tak baik atau menyakitkan. Kutipan tersebut adalah lupakan yang telah lalu. Memang tidak salah, tetapi yang kurang tepat adalah saat Paulus menuliskannya, ia tidak berbicara agar orang percaya melupakan keadaan-keadaan yang buruk, melainkan untuk melupakan hal-hal yang membanggakan diri dan menganggapnya sebagai sampah. Melupakan ini tidak secara literal lupa akan pengalaman masa lalu, tapi berbicara tentang alasan dan fokus hidup. Alasan dan fokus hidupnya saat itu bukanlah kebanggaan-kebanggaan masa lalu, melainkan terfokus pada Kristus. Melalui kepercayaan kepada Kristus yang sebelumnya telah Paulus aniaya, Allah menyatakan anugerahnya. Anugerah ini membuat Paulus mengerti tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Ayat yang ke-10 menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Dia akan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Tujuan ini yang membuatnya rela meninggalkan usaha yang diwarisi dari ayahnya sebagai tukang tenda, dan dia yang sebelumnya sangat dihormati sekarang dianiaya, yang dulu disambut sekarang ditolak. Segala hal yang kontras dibanding kehidupannya sebelum mengenal Kristus tidak membuat Paulus undur dari Tuhan, sehingga ia menuliskan dengan gagah berani di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Perenungan atau pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah Kristus telah menjadi fokus di dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, mari kita memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Kristus menjadi satu-satunya alasan hidup dan karya kita dalam dunia. Kita tahu tujuan hidup kita yaitu untuk memuliakan Allah. Karena itu, mari kita terus mengarahkan diri kepada Kristus, karena itulah kekuatan kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Mari kita akan berdoa, kita mohon kekuatan daripada Allah. Terpujilah namamu Bapa, karena Engkau Allah yang siap sedia untuk terus mengulurkan tanganmu untuk menolong kami. Oleh sebab itu ajari kami untuk kami juga terus terfokus kepadamu, sehingga apapun yang kami hadapi bukan membuat kami gentar dan takut, karena kami tahu bahwa kami punya kekuatan yang datangnya daripadamu. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami hari ini
Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus hidup memandang Kristus, sehingga hidup kita diberkati dan berkenan di hadapannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati senantiasa, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini disertai olehnya. Haleluya. Amin.